warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Insan Astra Agro. Berjumpa kembali bersama saya Feni Sofyan tentunya dalam Agrovaria Live Talk di episode kita yang ketiga kali ini. Apa saja yang akan kita bahas? Udah lihat pasti nanti di poster ya. Tapi saya ingin cerita-cerita dulu sedikit ya. Kalau bicara tentang loyalitas atau loyalitas, siapa sih yang nggak pengen punya connection atau hubungan dengan orang yang loyal dan royal? Suami misalnya, teman, terus kerabat, semua hal orang-orang yang dekat atau bahkan bawahan kita gitu. Kita berharap mereka adalah orang-orang yang loyal terutama, dan juga royal juga boleh dong. Suami pacar ya yang royal gitu. Nah, kita akan membahasnya. Tapi kaitannya tidak hanya bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan orang, tapi bagaimana kita mencapai atau achieve the goals dari KPI kita, kerja-kerja kita di Astra Agro tentunya, dan kemudian membawa karir kita menjadi cemerlang, secemerlang karirnya Bapak Rujito Purnomo. Selamat pagi, semangat pagi Bapak. Pagi, semangat pagi Bu Feni. Semangat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, sehat ya? Alhamdulillah. Tadi kita ngebahas sebelum on air ya tentang kurusan. Nih Bapak nih kurusan, Feni yang nggak kurus-kurus sejak melahirkan gimana dong? Apa yang berubah dari keseharian Pak Rujito? Kalau mungkin kalau teman-teman di site gitu ya, biasanya kan dikunjungi Bapak setiap minggu ya. Dulu Bapak keliling-keliling terus, sekarang udah jarang. Terus pas ketemu, kok Bapak kurusan? Kenapa nih gitu? Iya. Jadi pada masa pandemik ya, terutama kita merubah pola hidup dan aktivitas kita. Yang dulu kita keliling, bahkan saya di rumah itu kan hanya hari Sabtu dan Minggu. Iya. Senin PUD, sorenya sudah jalan ke lapangan ya. Muter 40 sekian PT itu ya, kita setiap tahun durasi kita kan 2 kali ya, 1 semester 1 putaran. Nah, di saat keliling itu ya macam-macam ya, selain kerja makan. Nikmat lagi ya Pak. Itu yang bikin badan tambah bongsor kan itu ya. Feni si bongsor dong ya sekarang. Nah terus begitu pandemik juga kemarin sempet kan itu kan ada hiruk pikuk tentang yang sakit, yang ini. Saya juga sempat juga ya kena sedikit, kemudian merubah pola hidup juga. Yang dulunya makan karbonya full, kita coba kurangin, masih juga nggak turun. Berat malah dari 68 naik jadi 80-an waktu itu kan. Kemudian kita treatment, ada lari pagi, kemudian bersama dengan Pak Joko, Pak Sugeng kita kan ngejar keliling maraton gitu-gitu ya, walaupun hanya sama berburu medali ya Pak. Nah, berburu medali, kita ngatur pola makan juga ya, jadi ngurangin karbo. Jadi sekarang udah turun berapa kilo kalau boleh saya tahu? Ya lumayan lah, 12 kilo udah di bawah 80, 68 lah sekarang ya, 68. Dan tadi Bapak sempat cerita juga udah nggak makan nasi ya Pak? Iya, sekarang seminggu itu paling makan nasi sekali, 2 kali. Pak, lalap sama sambal sama ikan asin sama nasi tapi. Jadi saya udah ngikutin Bu Feni, sukanya lalapan, daun-daun yang mentah ya kan, itu suka. Sekarang suka nggak suka menyukain ya itu ya. Iya, tapi nasinya itu loh yang Ibu Feni sulit guys. Sulit guys hidup tanpa nasi. Kalau kita ada spirit ini ya, ada niat yang kuat ya, awalnya mungkin susah ya, ya. Tetapi niat yang kuat itu membuat kita jadi punya komitmen. Nah, kemudian kalau sudah dicoba nanti konsisten ya. Ya saya alhamdulillah sih ya sekarang tidak awalnya kan lemes ya itu ya, nggak makan nasi itu karena biasa kalau orang Indonesia itu kan makan diidentitaskan dengan nasi kan itu kan, kalau nggak makan nasi belum makan. Awalnya lemes, yang saya paksain aja, biarin aja lemes itu kan, lama-lama jadi biasa. Nah itu dia. Tapi ya kalau bicara mengenai Pak Rujito, kalau udah punya pengen, udah punya tujuan gitu, gak mungkin gak kecapai gak sih guys gitu. Buat anak-anak yang baru gabung Insan Astra Agro yang masih muda-muda mungkin belum terlalu banyak kenal sosok beliau karena udah jarang ke site, udah jarang berkomunikasi ya Pak ya. Tapi kalau senior-senior seperti
saya dengan sedih gitu bilang saya senior. Masih tahu banget. Kalau bahasa saya guyonnya gini, bapak mah disuruh bikin candi semalam juga jadi malam itu gitu. Segigih itu ketika seloyal itu ya Pak ya, loyal, gigih ketika Bapak ingin mewujudkan sesuatu gitu. Termasuk dalam pekerjaan. Iya. Jadi dalam hidup saya itu memang ada satu motivasi khusus ya. Jadi motivasi saya jadikan sebagai power di dalam menuju apa yang kita cita-citakan. Setiap ada penugasan dari atasan ya, dari waktu saya masuk Astra di tahun 90-an pun selalu saya tanamkan dari diri kita bahwa motivasi itu menjadi nomor satu. Nah, dengan motivasi yang kuat kita masukkan menjadi power, itu akan mendorong semuanya menjadi nikmat ya, dan menjadi bergairah. Contoh, ada penugasan. Orang kan bisa berpikir penugasan itu beban. Kalau saya tidak. Penugasan amanah yang menjadi tantangan dan kita nikmati. Walaupun kadang-kadang ditugasin itu begitu kita bilang siap, habis bilang siap bingung juga kita. Apa yang mau kita kerjain? Gitu kan. Tapi dalam proses perjalannya waktu kita juga buka networking kita relaksasi kita manfaatkan. Nah, mulai kita cari cara untuk mencapai tujuan dari tugas itu. Turning the challenge into the opportunity ya Pak. Iya. Jadi sebetulnya kalau ada makin banyak tugas itu sebetulnya kita dipercaya. Antara kita dipercaya atau muka. Nah, tidak semua orang menerima itu ya. Iya. Kalau saya itu tugas adalah tantangan. Tantangan, bukan tugas adalah beban. Nah itu dari kecil. Karena saya dilahirkan juga dari desa. Kemudian orang tua saya mendidik itu dari kecil selalu bekerja keras. Ya, jadi dengan didikan orang tua yang seperti itu masuk ke dalam memori kita, setiap kali kita akan mendapatkan sesuatu harus dengan kerja keras. Makanya, dengan kerja keras. Kita nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak kerja keras pasti di ujungnya itu justru akan mendapatkan yang negatif ya, atau kegagalan, atau minimal tidak kecapai tujuan. Nah itu tuh yang saya yakini. Makanya kayak acara event-event yang sifatnya hadiah, door prize, kayaknya jarang saya dapat itu. Jadi karena saya memang meyakinin diri itu yang dapat sesuatu tuh harus dengan kerja keras. Iya. Gitu. Itu yang masuk dalam memori dan saya jalankan dengan ikhlas. Kemudian saya nikmati itu. Jadi orang kan melihat kok mau sih Rujito itu ke Aceh zaman Dom, ke Papua, ke Poso zaman kerusuhan, orang lihatnya kan negatif kan itu. Tapi bagi saya itu justru tantangan. Di balik itu pasti Allah kasih sesuatu yang masih dirahasiakan Allah. Itu yang saya yakini. Dan selalu itu yang membuat suatu perjalanan hidup saya menjadi step by stepnya masuk kepada sasaran yang kita tuju. Bapak ini pengejar adrenalin kayaknya deh. Ya mungkin ya karena memang fighting spirit itu kan bagi manajemen dalam mengejar sesuatu kan, manajemen itu kan dengan kita mengelola sekelompok orang, buat rencana, bikin aktiviti, mencapai tujuan. Nah, fighting spirit itu kan mendorong ke sana itu. Kalau di dalam hati kita itu udah lemes ya kan, tidak ada gelora, tidak ada drive, tidak ada gairah, ya nyampe mungkin ya, tapi ya pelan-pelan. Banyak kadang-kadang teman-teman yang bekerja dengan saya itu ya tadi yang Bu Feni bilang, diminta kerja cepat. Kalau orang biasa berperibahasa kita jalan kayak orang dikejar setan, ya kan? Saya bilang, ya kita yang harus di sana, kita harus di depan terus. Ya, jadi jangan sampai orang berpikir kita belum. Orang berbuat kita masih berpikir.
Kalau bisa orang pada waktu belum apa-apa kita sudah berpikir dan merencanakan untuk berbuat. Sehingga pada saatnya dibutuhkan kita sudah berada di posisi siap. Dan iya. Itu yang ujungnya ke sana Bu Feni ya, yang mungkin yang sedikit berbeda ya. Wih, pagi-pagi ini tappingnya pagi ya. Keceplosan deh ketahuan. Padahal tayangnya bakal sore. Tapi Pak, I love the spirit itu kayak gairah, passion gitu. Kayak kebayang ya Pak, bangun tidur atau mau tidur tuh udah mikir ini mau kayak gini. Oh iya nanti harus kayak gini. Terus bangun tidur kayak seger banget karena kayak aku tahu hari ini mau ngerjain apa. Kemudian goalsnya masa gini, lebih lagi. Pasti ada cara gitu. Kayaknya tuh hidup tuh kayak lebih gitu. Seru Pak. Jadi memang kita bikin seru diri sendiri. Iya. Bapak suka naik roller coaster nggak sih Pak? Pernah. Sama anak gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Tapi setelah tua ini juga udah mikir itu karena adrenalin ternyata usia tuh nggak bisa ditipu kan. Jadi, tapi kalau misalnya Ferry boleh menyepertikan lah gitu ya. Itu kayak naik roller coaster nggak Pak? Naik wah kita mau naik deg-degan nih, mau naik nih. Sebelum itu terus deg-deg aduh gimana nih. Wow, udah selesai terus kayak happy lagi gitu nggak sih Pak? Tantangan tuh kan kayak wah gitu. Mungkin ya karena mungkin juga roller coaster itu kan kita ibaratkan kalau kita dapat penugasan ya. Dengan kita ke satu daerah yang penuh tantangan. Nah itu menarik. Contoh ke Aceh ya zaman tahun 2001 sampai 2007 di mana di saat 2001 itu terjadi eksodus dari peristiwa DOM ya, daerah operasi militer di Aceh. Di saat karyawan PT KTS PLB pada eksodus keluar, pimpinan kita di sini menugaskan kita masuk. Saya waktu itu masih jadi staf area ya itu ya. Yang biasanya ditugaskan kan direktur area ya. Kebetulan atasan saya tidak mau dengan alasan keamanan. Tanpa saya konseling dulu, saya dipanggil waktu itu Pak Maruli Gultom ya ke Medan. Saya ditugaskan ke sana. Dipanggil ke Medan, ditanya, mau nggak lu ke Aceh? Ngapain Mbak? Yang lihat aja kebun itu mau dilanjutin atau mau kita tutup aja karena secara politis kita kondisinya bermasalah itu. Saya berpikir boleh nggak nanti saya ke sana itu pengamanan saya boleh memutuskan untuk diri saya sendiri, kan nyawa saya kan satu kan. Oh boleh Anda bisa menyewa pengamanan untuk selama dan di sana. Tugasnya ya memastikan aja itu masih bisa dilanjutkan atau ditutup gitu. Kalau ditutup pemerintah punya fasilitas perbankan yang bisa dimanfaatkan. Kalau mau dilanjutin harus ada dasar dan arah supaya kita punya keuntungan juga jangan panjang baik internal maupun masyarakat sekitar. Boleh Pak, saya siap. Saya dari temennya nggak, ada. Keluarkanlah namanya orang tua waktu itu ya, orang udah sepuh, Pak Usman Yakub ternyata itu. Ini adalah Pak Usman Yakub. Ini adalah komisaris PT KTS dan beliau mantan wali kota Banda Aceh pertama. Tambah berani saya gitu kan. Nah begitu saya bilang berani, saya ditarik sama Pak Suhemi atasan saya yang itu direktur area A1 ya itu ya, Jambi, Aceh dan Palembang. Bawa ke kamar, lo nggak sayang sama nyawamu, lo nggak sayang sama anak istrimu. Saya nggak berani Cid. Kamu bener sewet nyawamu. Terus saya diam. Kemudian saya bilang, Pak, mestinya Bapak bersyukur punya anak buah mau menjalankan tugas mewakili Bapak. Dan kalau Bapak ketakutan, saya bisa mati di sana loh. Kita kalau mau masuk ke daerah yang seperti itu, kita harus tenang, kita harus kuat, dan kita harus ikhlas gitu kan. Dan jangan nakut-nakutin. Lo serius nih? Serius Pak, dirangkulin lah. Ya udah, saya doakan aja. Terus istrimu, jangan ngasih tahu keluarga saya, bisa bubar semua malah rencana ini. Nanti pas sudah jalan aja nanti baru diberitahu gitu kan. Ya udah kita balik ke ruang meeting lagi, ada Pak Tony, ada Pak Maruli waktu itu. Oke Pak, siap Pak. Kenalkanlah sama Pak Usman Yakub. Nah
Di situ kami besoknya langsung berangkat naik Smack ya waktu itu namanya, pesawat yang cuman muat 6 orang itu kan, atau 9 ya dengan pilot sama krunya itu, jadi 9. DC-9 itu kan model Smack itu ya. Sampai sana memang betul kondisinya masih rawan, bahkan kita turun dari pesawat, kita harus merangkak itu menuju ke mana itu ruang pertemuan. Karena apa? Ternyata pasukan pengamanan bandara itu sudah ngelilingin dengan siap tempur kan itu kan. Begitu kami sampai ke dalam nanya, kenapa begini? Karena kemarin yang membawa soal tes pegawai negeri itu di Brondong senapan sama GAM. Makanya sekarang tentara, polisi siap di sini. Terus gimana, Pak Usman? Ya kita tunggu dulu. Kan ada Pak Nasir yang nunggu di sini. Kita cari Pak Nasir yang jemput kita. Nggak ada juga. Terus ada satu orang yang mengatakan, Pak, Papi ya? Iya. Oh ini ada Pak Kapolres. Papi itu Pak Usman Yakub. Di sana terkenal namanya disebut Papi kan, karena tokoh itu kan. Jadi orang bandara udah pada tahu. Kalau Papi mau ke kota, ikut kami aja. Dan Kapolres kami satu pesawat sama Bapak. Jadi ternyata satu pesawat kami itu di antara 6 orang itu ada Kapolresnya di situ. Disitulah kami berjalan menuju ke kota. Ternyata naik truk dikelilingin oleh pasukan yang bawa senjata di situ. Jadi kita aman malah di situ kan sampai ke kota. Nah di saat-saat seperti itu kan tadi yang Garis Koster itu kan pada ketakutan, ada kekhawatiran, ada harapan gitu kan. Sampai kota, nginap, ketemu bupati, konsolidasi, dikasih tahu misi kita juga kita sampaikan bahwa kita ingin memastikan PTK itu jalan atau tidak. Dipanggillah Kapolres dan Dandim untuk nemenin kita. Sampai ke besoknya kami akan jalan, kok perasaan saya tidak enak nih Pak Usman. Ada apa Pak Rujito? Kita naik mobil kayak begini, kalau ketemu musuh gimana? Pakai mobil apa Pak? Namanya kayak Rocky zaman dulu ya. Rocky. Ya, itu kan bannya ban biasa itu. Nah, terus saya tanya, Pak, ada nggak yang lain? Maksud Bapak apa? Kan di situ ada Kapolres, ada Dandim kan. Ini mobil ini kan nggak aman. Loh ini anti peluru Pak Rujito. Memang itu kan di Rocky itu dirubah, seluruh keliling kacanya diganti dengan lapisan baja. Jadi di depannya itu hanya kira-kira 5 cm untuk pandangan kita ke depan. Ini kan aman Pak Rujito, ditembak kita nggak kena. Kalau bannya ditembak gimana? Bannya kan ban biasa Pak. Mau Bapak apa katanya? Ya mau saya hidup normal aja. Saya nyawanya satu, saya pengen melaksanakan tugas tapi pulang juga selamat. Kalau ini ditembak orang, kita nggak bisa jalan, dikepung, mati kita. Malah mencolok ya Pak ya? Iya, betul. Marah Kapolresnya kan. Kami sudah support begini, Bapak kok ngati-hati katanya. Ngati-hati itu apa? Manja gitu kan. Ini nyawa cuma satu Pak. Sekarang maunya apa? Ada nggak Bapak punya, mungkin Pak Dandim atau batalion ya, ada nggak mobil yang bisa nembak? Saya bilang. Jadi kalau Bapak-Bapak udah dibunuh, saya juga bisa ngelawan dulu dengan ini. Tapi kan saya punya senjata, Bapak cuma punya satu, nggak ada yang sifatnya umum. Ada namanya rantis katanya. Rantis itu kalau di Jakarta Panzer itu ya. Tapi rusak Pak itu, rusak kok dikasih tahu. Bisa kok diperbaikin asal ada duitnya. Berapa? Ya perkiraan sekitar 5-6 juta. Udah kita cover saya bilang. Malam ini bisa nggak dikeroyok beresin? Besok kita jalan. Kami coba spare partnya kami kanibal dulu dengan yang lain. Udah namanya di daerah perang kan nggak bisa beli spare partnya, nggak bisa pakai PO, nggak bisa SPB kan atau PI kan itu kan. Nah pagi-pagi jam 7 ada suara meraung-raung di Hotel Beligo. Apa itu? Melabuh ya itu ya. Nah ternyata itu suara apa nih Pi? Itu yang Bapak order itu namanya rantis kalau di sini. Kita keluar Pi, kita lihat. Ternyata bener rodanya roda krepyak itu roda rantai itu kan. Kemudian ada alat kokang senjata yang bisa mutar 360 derajat itu. Wah aku bilang ini bener ini Bin. Kita nanti masuk ke situ kan. Iya kita masuk. Ya udah ternyata Kapolres dan ini udah di situ. Ayo kita berangkat.
masuk ke dalam. Ternyata panasnya nggak karuan, nggak ada Iya. AC, nggak ada Iya. ini kan. Gila ini Pi, ini kita mandi keringat. Ya adanya ini, ya sudah Pi, bismillah. Jalan kita ke kebun. Sampai ke kebun KTS, baru sampai di menjelang kebun di pinggir jalan kita lihat mayat. Saya bilang, tuh Pak Dandem, mayat. Iya, tadi malam kontak katanya itu. Masuk ke kebun, baru kira-kira 500 meter ketemu mayat lagi. Nah tuh, jadi kalau kita kemarin tuh jalan pakai mobil itu, nggak ada Selesai. jaminan. Gitu. Selesai kita. Mhm. Nah, kita pakai panser atau rantis, depannya satu truk pasukan, belakangnya satu truk pasukan. Hanya untuk lihat PT KTS, ya, Pak. Karena saya pikir kalau kita tidak aman, selesai juga misi ini. Ini begitu sampai, kita keliling, lihat tanamannya udah sekian tahun nggak dirawat, nggak dipanen gitu ya, udah 3 tahunan lah kalau nggak salah waktu itu. Karena konflik ya Pak? Karena Jadi- konflik, kan. Saya beranikan turun, kayaknya aman ini. Setelah dari panser tuh kan, nggak ada orang, nggak ada ini. Pak Dandem, boleh nggak saya turun? Jangan Pak Risito, kalau mau turun di truk aja. Jangan di sini. Truk kan banyak tentara, banyak senapan. Ya udah, saya naik truk. Tapi di situ saya naik. Jadi di kepala saya itu isinya senjata, moncong-moncong senjata, kita jalan muterin tuh, yang bisa dilewatin aja kan. Begitu kita lihat kelihatannya kok aman. Jadi main feeling itu ya, main Iya. feeling. Langsung turun. Saya mau turun, mau lihat rotasi panen macam-macam kira-kira bisa dibagusin nggak kebun ini. Kita masuk kira-kira 100 meter, pasukan turun semua, udah cukup kita naik. Saya tanya ke Papi, lapangan mungkin kalau ada tenaga kita bisa lakukan perbaikan dan kita bisa operation. Sekarang tinggal tenaganya ada. Cari tenaga harus nyari tokoh masyarakat. Kita ke masjid aja, ring 1 ke masjid di sekitar kebun. Kita ketemu tokohnya, ketemu kiainya. Papi yang berperan karena beliau kan tokoh kan, nyampaikan niat Astra untuk operasional. Mungkin enggak bisa bantu masyarakat enggak untuk pendapatan mereka. Ada jaminan keamanan enggak? Mereka support. Pokoknya kalau KTS mau jalan, kami akan backing Bapak. Kami akan berada di garda terdepan kata mereka. Oke, yakin? Papi saya tanya, Papi yakin? Papi kan orang sini, saya kan pendatang baru. Tingkat iya-nya mereka sama oke-nya mereka kan saya nggak tahu tingkat 100%, 80%, 75%. Dan sebagainya. Akhirnya disepakatin oke. Konsepnya nanti staf kita itu kalau keluar masuk kebun dikawal, di kebun dikawal, kemudian masyarakat sekitar jadi backup, operasional akan jalan, ngalir CPO, jualan jalan. Confirm. Udah. Intinya kami lapor Bupati, ada rencana begini kalau memang pimpinan Astra setuju. Karena kita hanya lebih ke verifikasi dan mencari solusi dari kondisi stok operasional yang udah sekian tahun. Sampai Jakarta, lapor pimpinan, presentasi, dinyatakan oke, tapi dengan catatan harus ada pengawalan dan penempatan pasukan di kebun. Jadi saya mohon ke Pak Bupati, sekitar 1 kombi pasukan itu operasionalnya berpusat di kebun KTS. Maka dirombak. Kalau nanti disetujuin, rumah hadian itu sebagai pusat komando, komando tentara. Pimpinan setuju, kita coba. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ini jalan. Jadi artinya ada saat-saat kita deg-degan, kekhawatiran. Di saat itu jadi positif kan akhirnya. Tapi Pak, kalau misalnya Penny di posisi Bapak tiba-tiba ditawari gitu ya, saya tanpa bermaksud latah ya Pak ya, saya akan bilang saya langsung siap Pak. Siap, walaupun suami mungkin deg-degan di rumah atau mama gitu, deg-degan di rumah. Karena sedikit sharing ya Pak ya, dulu zaman jadi wartawan juga pernah kita liputan ke Turki, sebetulnya jalan-jalan sih liputannya, tapi kemudian kita ke Diyarbakir deh gitu. Di sana ada Kurdi kan, di sana ada kelompok Kurdistan yang bertentangan dengan pemerintah Turki gitu. Waktu itu lagi ulang tahunnya Kurdi Pak, kita di hotel, di bawah dor gitu. Saya bilang ke atasan saya pada saat itu, Mas kita harus turun, kita sedang meliput Kurdi dan baiknya kita punya gambar itu gitu, karena ini ada momentum yang harus kita capture gitu. Terus atasan saya bilang, kita punya nyawa cuma 1, ngapain kamu kesini jauh-jauh mempertaruhkan nyawa. Tapi dalam hati,
ya ini cara saya menghargai hidup saya. Ya. Ya Pak, ini cara saya menghargai hidup saya, ini cara saya bahagia Ya. dengan menjadi bagian dari yang besar, sesuatu yang besar, tapi terukur ya Pak. Ya. Tadi Bapak minta mobil, saya kira itu bentuk Bapak mengukur potensi atau resiko yang akan Bapak terima. Ya. Kemudian dalam mengerjakan sesuatu tuh nggak bisa cuman setengah, nggak bisa 98%, 100% dulu. Betul. Kalau bisa 100% lebih Betul. gitu. Gitu Pak. Jadi Bu Fen itu kayaknya punya jiwa yang mirip sama saya. semoga ya, guys, semoga ya. Berapa tahun lagi juga jadi direktur ya Pak Rujito. Karena sebetulnya dari situ ya, kalau kita urut ke belakang, saya kerjakan 92, Ya. Mei 92. Waktu itu 2001, 9 tahun itu. Ya, Oh. 92 kan jadi saya staf area. Bahkan polisi Pak Maruri waktu itu staf area itu mau dihapus. Jadi ada kejadian yang setelah Astra International masuk ke manajemen kita, terjadi konsolidasi, organisasi pun di review. Bilang staf area nggak perlu. Nah saya sudah lumayan lama dari 96 sampai 2001 itu jadi staf area. Waktu itu semua staf area dipanggil. Depan nggak ada staf area lagi, jadi kalian harus ke kebun. Jadi apa Pak? Ya jadi kepala kebun lah, staf area kan levelnya di bawah. Tapi saya staf 94 sudah kepala proyek Pak. Itu, ya, itu berarti maaf Pak, itu berarti 9 tahun pengalaman kerja ya pada saat itu? 9 tahun. Wow. Ya, 9 tahun ya. Itu kan terjadi dilematis itu kan, tentang organisasi mau dirombak, kemudian kita di posisi yang tidak mudah gitu kan, bisa hilang dari organisasi. Terus ya karena kita bawahan kan nggak bisa milih kerjaan. Waktu itu sempat pimpinan-pimpinan atau kepala divisi sekarang ya, atau VP sekarang, dulu kan namanya division head atau GM lah ya. Pada membela, kasihan dong Rujito tahun sekian udah megang LTT, bangun LTT dari nol, kok sekarang jadi kepala kebun lagi, temennya udah jadi ADM senior gitu kan. Ya nggak apa-apa, organisasi kan nggak bisa ini, itu nasib dia lah gitu kan. Agak kaku juga. Ya kita berdoa aja pada Allah kan, yang penting kita kerja baik, kita ini. Nah momen itulah yang membuat saya jadi berubah. Tugas ke Manado, ke Aceh, atasan saya tidak mau, ditawarkan ke saya mau pulang dari Aceh, kemudian dilakukan konsolidasi juga di organisasi Astra itu kan. Saya malah dimutasi, yang rencana jadi kepala kebun ke Said, dimutasin jadi direktur area pada waktu itu. Jadi itu kan rezeki yang kita nggak ngerti. Itu dari Allah yang kita ini. Saya sama sekali nggak punya target menurunkan atasan, menggeser atasan, nggak ada. Tapi Allah kasih jalan, kasih tugas melalui atasan, saya nikmati. Orang lain nggak berani, kita syukurin. Yang beban jadi tantangan tadi, buahnya jadi positif. Dan itu 10 tahun bekerja jadi kepala divisi atau direktur area, mungkin sampai hari ini belum ada kali ya yang dari bawah dari Astra Agro. Makanya saya setiap kali ada pembekalan ke teman-teman, ayo terima tantangan dari atas, terimalah tugas menjadi tantangan, jangan jadi beban. Kalau jadi beban kan kita jadi pecundang nanti. Betul. Tapi kalau itu jadi tantangan, ujungnya kita jadi pemenang. Dan itu Bapak harus bangga ke diri Bapak sendiri, dan mungkin jadi pelajaran juga buat kita, daripada nanya Pak kapan saya grade-nya naik, Pak saya bisa mutasi kapan, aduh gitu kayak gak level deh nanya-nanya kayak gitu gitu ya. Kayak memangnya sudah memberikan apa untuk perusahaan, memangnya diri sendiri pun gitu untuk value ya, menilai diri sendiri, menghargai diri sendiri sudah melakukan apa gitu kan. Ternyata sudah segitu aja, terus kemudian nanya-nanya ke atasanmu naiknya kapan apa segala macam, aduh nggak banget ya Pak ya. Mendingan kita kayak push diri kita yang seoptimal mungkin, kerja lillahi ta'ala, ternyata hasil nggak akan bohongin. Tuhan tuh nggak akan tutup mata ya Pak ya, Tuhan tuh pasti melihat dan mengapresiasi. Itu yang saya yakinin sampai detik ini. Kita lillahi ta'ala, kita siap, jangan menolak tugas, lakukan dengan ikhlas, jalan selalu ada. Dan dilandasi nawa itu yang baik. Dengan nawa itu yang baik, kita akan dituntun oleh Allah. Di saat-saat kita itu yang kondisi berat, seolah-olah kita tidak akan kecapek, di situ tangan Allah akan main. Dan nolong kita di situ. Di titik-titik di situ, saya yakinin selalu ditolong oleh Allah.
Tapi tuh Allah tuh baik gak sih Pak? Jadi kayak kadang ya Feni ngerasa suka kayak kurang soleh gitu ya, kurang solehah gitu. You know lah teteh ya guys ya. Saya ibadah juga biasa aja, tapi kayak once minta gitu tiba-tiba dikabulin kayak wow, wow baik banget gitu ya. Ya, rahasia Allah kita kadang susah bacanya. Bahkan kadang-kadang kita yang sudah biasa terima yang baik, ada permintaan atau doa kita dengan berbagai upaya, dengan puasa, dengan zikir, dengan sholat yang baik, belum dikabulkan juga bisa terjadi. Artinya mungkin itu belum cukup kan itu kan. Perjuangan itu belum cukup untuk mencapai disetujuinya doa kita gitu. Saya sih selalu melihat ke sana ya. Jadi diilhamin itu kita masukkan ke pekerjaan, sehingga dengan kondisi terpuruk apapun ya kita happy aja. Bapak pada saat itu pasti kayak mau jadi staf area, teman-teman jadi ADM, pasti batin kayak pengen juga sih jadi ADM dong gitu. Dapetnya direktur area kata dan Allah, itu mutasi, tidak itu. ada setelah promosi tulisannya nggak ada mutasi staf area ke direktur area. Itu bingung juga baca SK-nya gitu kan. Tapi itulah yang Allah kasih kan itu kan ya. Jadi memang lompatan-lompatan seperti itu dimulai dari tadi fighting spirit kita di dalam menerima tugas dari atasan, dan jangan pilih-pilih kalau ditugasin mau, ditugasin nggak mau, karena itu bagian dari Allah ngasih ngetes kita juga kan. Ini penugasan ini kan nggak mungkin atasan itu memasukkan kita ke jurang, kecuali memang itu organisasi mafia atau apa, itu kan bisa aja tugasin ke sana untuk mati, itu kan ada aja. Tapi kalau company, korporasi kita itu kan bisnis dengan proses yang naluriah baik, bercocok tanam, kita pelihara, kita panen, kita petik, kita jual, keluar hasil, itu kan sebuah bisnis yang sangat disukain oleh Allah ya itu ya. Jadi itu. Apalagi kita di Astra ya, terutama Astra Agro. Saya melihat ini ada culture yang terbangun di insan Astra Agro ini, sebuah kepedulian. Jadi it's a family, bukan tempat kerja, bukan rekan kerja, tapi ini adalah keluarga, ini adalah bisnis keluarga yang harus kita bangun, karena dia pun menyayangi kita gitu ya, sampai setitik itu. Melihat, dan mudah-mudahan Bapak sebagai pimpinan, juga kita sebagai calon-calon pimpinan yang mesti senior-senior, kemudian yang muda-muda, itu semua turun-temurun. Culture dan spiritnya turun-temurun. Semoga ya Pak ya. Amin. Tapi Pak, sebagai pimpinan nih, bukan tidak jarang ya, tapi sangat jarang orang yang punya spirit seperti Bapak. Nah, kemudian Bapak bagaimana sih harus ada deal gitu? Bapak kan misalnya ekspektasinya 105% nih. Tapi ada beberapa orang misalnya dan dilalahnya Bapak punya tim yang goalnya tuh cuklah 70% pun, 75%, terus akhirnya Bapak mau nggak mau harus ketemu dong, atau kemudian Bapak nge-push mereka gitu untuk seperti Bapak gitu, untuk mencapai goals-goalsnya Bapak. Bagaimana Bapak memanage itu semua Pak? Ya memang namanya organisasi yang dikasih oleh atasan ya, kadang kita nggak bisa milih. Saya pada suatu ketika juga di beberapa periode yang lalu sempat juga di pengembangan saya kasih namanya ini untuk membackup Anda. Saya lihat nama-namanya kemampuannya sedang, fighting spiritnya rendah. Kok saya dikasih pendamping apkiran semua Pak. Saya berani itu ngelawan bukan ngelawan ya, setengah protes gitu ya. Dan rame juga waktu itu. Gimana kita mencapai tujuan kalau ketemu kita berjalan dengan organisasi dengan power yang seperti ini, ribut juga. Nah di saat ribut itulah kita, mungkin atasan kami juga konsolidasi, ini Rujito udah mulai ribut nih gitu kan. Nah akhirnya dikonsolidasi, ya udah ini saya ganti dengan ini, saya ganti dengan ini. Memang penataan orang untuk mengisi organisasi itu penting sekali, untuk disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi, itu penting sekali. Makanya sampai hari ini pun begitu awal tahun, pimpinan kita saat ini selalu di dalam T-Time ya, selalu melunch organisasi kita ke depan di tahun itu berjalan. Selalu kalau ada mutasi, promosi disampaikan pada waktu T-Time, karena di situ diawali dengan membuat skenario target dan bagaimana mencapai target dengan organisasi yang kita bentuk kan itu. Nah, kalau ketemu itu udah maksimal, akhirnya ketemu yang seperti Bu Feni sampaikan, drive-nya lemah, kemudian botolnya juga kecil,
ya kita harus segera melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan. Biasanya saya ajak makan, ngobrol, ngopi kan. Biasanya kan orang kan sukanya duduk-duduk ngobrol, dari situ kan jadi rileks, nyaman bercerita kan itu. Kenapa lo lemah? Kenapa lo tidak semangat? Nanti akan keluar itu unek-uneknya itu. Bisa gak merubah dari ini menjadi lebih semangat? Apa yang perlu kita? Nah, kita lakukan pendekatan personal. Butuh apa? Biasanya saya support lebih bahkan itu. Bahkan lebih supportnya tuh di awal. Dia belum menentukan hasil. Saya cukupin semua itu. Contoh misalnya dia kepala proyek yang agak lemah. Anak buahnya kita ganjel orang-orang yang lebih kuat. Kita kuatin di situ sehingga kelemahan dia ketutup dengan anak buahnya. Kemudian kita kasih target, kita dampingin. Begitu dia mulai loyo, kita pepet lagi, loyo, pepet lagi. Nah, pengalaman kami selama itu akan menjadi hasilnya lumayan baik. Walaupun tidak seperti ekspektasi kita yang maksimal, tapi minimal target manajemen itu bisa kita handle. Bahkan kadang-kadang kita tantang nih, dah kalau lo bisa dapat sekian, kasih hadiah sekian. Itu kami komunikasi dengan pimpinan untuk membuka ruang-ruang challenge seperti itu, tanpa ada konsep di AL Academy atau di Alexa. Sekarang zaman dulu pun misalnya dapat misalnya nanem gitu kan, targetnya 1.000, ini nyampe 1 bulan 50 aja kok susah. Yaudah bulan ini kalau dapat 100 tak kasih sapi 1 ekor untuk dimakan bareng-bareng. Wah semangat itu, ngejar sapi itu, yang di benak mereka itu dapat sapi, kecapek juga. Padahal cuma makan-makan semalam doang ya Pak, tapi keseruannya, guyubnya juga dapat ya Pak. Contoh dulu kan waktu zaman tahun 2017-16 itu kan kita bikin rorak di semua kebun itu kan. Waktu itu fungsinya Pak Ardi Mulya yang jadi PAC untuk percepatan secara nasional. Saya pegang Kaltim Kalsel, Pak Ardi loh Pak Rito. Anak bapak pusing saya disuruh bikin rorak, susah sekali. Ayo coba ikut saya, nah, kita jajakin ke lapangan. Ini harusnya nggak masalah dong, tinggal cari PC 50, ada yang manual, ada yang mekanisasi. Iya sih Pak, kenapa lambat? Alasannya macam-macam. Yaudah gini, setiap adeling yang bisa tembus dalam sekian bulan, tak kasih 1 ekor sapi. Padahal adeling dari Kalsel sama ini kalau PT-nya itu misalnya ada 10 kali 6 aja kan udah 60 sapi kan itu kan. Saya bikin sayembara begitu. Saya lapor ke pimpinan, oh nggak masalah Cid. Karena kalau 3 bulan itu bisa selesai, itu bisa menghemat efisiensinya banyak gitu. Kita bikin. Nggak nyampe pada waktu 3 bulan itu 85% itu bisa kecapek. Jadi Pak Ardi yang kemarin ngeluh untuk progres saja susah. Dalam itu belum setahun ya, 3 bulan. Memang saya kalau bikin sayembara pepetin itu supaya dia juga ada upaya untuk upaya keras itu loh, karena ada hadiahnya kan itu kan. Alhamdulillah tembus. Padahal waktu itu masih 3 bulan lagi untuk mencapai akhir tahun. Jadi kita ada safety 3 bulan ke depan. Untuk yang 15% belum capai itu kita gitik lagi supaya bisa tembus target. Nah, cara-cara itu tuh pengalaman saya cukup manjur untuk mendorong yang tidak motivasi, yang tidak memiliki drive yang kuat dan cenderung malas itu menjadi bersaing. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, filosofi ya, life is the running race ya. Jadi hidup adalah sebuah perlombaan. Itu harus diterapin di segala bidang. Di setiap mencapai tujuan lebih dari 2-3 orang itu diciptakan nih sistem kompetisi. Supaya ada urutan nomor 1, 2, 3. Nah kalau udah ada gitu, nanti akan ada perlombaan-perlombaan yang menuju kepada yang nomor 1 gitu. Itu yang di dalam diri kita tularkan ke teman-teman di lapangan bahwa hidup adalah sebuah perlombaan. Betul. Itu kalau itu dijalankan akan saling mendorong. Tapi bagi siapa yang tidak mau begitu, dia akan ketinggal jauh di belakang oleh teman-teman yang mau untuk melakukan lomba itu gitu. Saya jadi ingat waktu kick off meeting di Jogja kalau nggak salah ya, zaman Pak Widya waktu itu masih presidir di Jogja, yang di kita di namanya tuh kayak gazebo gitu Pak, yang panas banget. Karena ternyata udara Jogja lagi panas. Beliau bilang gini,
kita tuh nggak butuh, terkadang dalam hidup itu kita tidak perlu jadi yang terbaik secara nasional misalnya Iya. jadi juara di se-Indonesia gitu, Iya. tidak seperti itu. Kita hanya butuh lebih depan dibanding teman-teman Iya. kita, selalu lebih depan, Iya. selalu lebih depan. Iya. Jadi Iya. selalu nomor satu di tempat kita aja dulu gitu ya Pak Iya. ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Selalu lebih depan ya, tapi kan selalu lebih depan di Astra Agro, selalu lebih di depan di Afko lain, di Astra Internasional selalu lebih depan, artinya ujung-ujungnya sih se-Indonesia juga gitu. Gitu. Terus kemudian Pak, yang saya dapat dari Bapak, life is a running race ya Pak ya. Yeah. Bukan sebagai pimpinan itu tidak menciptakan, udah nggak musim rasanya Bapak tidak mention gitu ya, tentang manajemen konflik di Yeah. antara bawahan kita, enggak, tapi bagaimana mereka berkompetisi secara baik, secara sehat gitu untuk menjadi pemenang ya Pak. Yeah. Luar biasa sih Pak. Dan guys, jadi pimpinan itu harus meluangkan banyak waktu. Jadi jangan misalnya gini, bos kita tuh kerjanya apa sih, kayaknya nggak ngerjain apa-apa deh. Ini aku yang ngerjain, ini si Fulan yang ngerjain. Karena memanage satu persatu pekerjaan, satu persatu orang itu takes time ya Pak. Butuh strategi juga, butuh manajemen tadi. Jadi berhenti mengkalkulasi apa yang sedang bos kalian lakukan dan mulai melakukan apapun itu dengan passionate, dengan itikat yang baik. Bapak, sekarang soal loyalitas ya. Loyalitas tidak dalam bentuk pekerjaan juga. Jadi dua-duanya lah ya, loyalitas dan loyalitas. One day Penny pernah inget ya Pak, pernah inget juga waktu pas lagi family day itu ya. Terus Bapak waktu itu kita sering ke Kalimantan Barat ya Pak, lagi seringnya ke Kalimantan Barat. Penny salah satunya PR area ya. Dulu juga sama kan, nggak pernah ada di rumahnya 1 minggu sekali aja, Sabtu Minggu gitu. Terus Bapak menghampiri suami Penny. Oh dari saat itu mungkin Bapak baru ngeh Penny udah bersuami gitu. Suaminya Mbak Penny ya, kita sampai kaget gitu. Lagi duduk-duduk, iya Pak gitu ya. Mohon izin ya Mbak Penny-nya sering pergi dengan saya gitu, kayak siapa? Itu direktur area gitu, kayak ya mohon izin sebagai mungkin Bapak melihat ya, itu suaminya kayak orang tuanya kalau mungkin Penny masih single ya Pak ya gitu. Saya mohon izinkan, mungkin Penny juga perempuan gitu, jadi pergi bukan dengan muhrim ya gitu, kayak suatu hal yang kayak wow. Kemudian testimoni dari beberapa orang juga, kalau Bapak tuh kalau tahu kita sakit itu pasti nggak selesai deh nge-WA, minum ini, minum itu, apa yang dibutuhin dikirim, apa segala macam gitu, kayak kadang-kadang kayak, ih kayak Bapak sendiri cerewet banget gitu. Tapi kayak itu entah kayak rasanya nggak ke semua bawahan aja gitu, tapi juga ke semua orang yang kenal dengan Bapak gitu. Bahwa Bapak ini orang yang royal gitu, orang yang mau meluangkan waktu, uang, tenaga dan lain sebagainya untuk orang-orang di sekitar Bapak gitu. Kenapa? Ya bagi saya ya, kita dikasih Allah kesempatan untuk mencapai seperti ini itu kan nggak gratis ya. Ada prosesnya, ada biayanya juga. Jangan kita juga main gratis saja. Artinya bagian dari proses menuju sampai sini itu kita harus lakukan baik fisik maupun juga kita harus mau memberi juga. Contoh yang tadi Ibu sampaikan ya, memang itu karakter ya barangkali di diri saya ya. Bukan hanya ke teman-teman di kantor, di keluarga pun siapa padahal nggak kenal ya. Misalnya di lingkungan kita hidup, tetangga atau siapa, begitu ada keluhan gini, itu refleks aja. Itu masa COVID kemarin juga sama tuh. Siapa yang ini, saya dengan Pak RW minta datanya gini, saya tanpa mereka ketahuin, saya minta nomor teleponnya, saya hubungin, butuh support apa, kita lewat teman-teman di masjid, kita kirimin itu obat-obatan ini. Nah itu sebetulnya lebih ke empati kita terhadap semua yang ada di lingkaran hidup kita. Nah saya meyakini dalam proses Allah ngasih posisi ini itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan yang bersifat fisik maupun materi. Nah di saat orang membutuhkan kita masuk, itu akan mengena di perasaannya kan pasti kan. Iya. Tapi kalau pada saat orang sakit kita nggak peduliin, padahal kita punya persoalan, nanti begitu sehat kita butuh dicuekin juga. Tapi kalau kita itu pada waktu sakit atau juga pada waktu senang ada pernikahan gitu, kita empati, kita perhatiin seperti kita kasih bunga atau perhatian apa, mesti di hadapan saya. Kalau ada persoalan yang menyangkut kita bersama, mereka akan ingat, oh Bapak itu ada sentuhan hati ke kita.
Nah, tali merah yang itu ya, yang kita coba bangun itu melalui itu tadi. Ibu sakit, saya support. Nanti begitu sehat baik, harapan kita ibu itu akan mati-matian bekerja tanpa memikirkan gaji, tanpa memikirkan pangkat, tanpa memikirkan, yang penting kita satu tim. Iya. Nah, itu filosofi itu kayak Gus Dur ya. Gus Dur itu kan juga sama itu. Ada persoalan politik apa-apa, yuk kita makan. Nah, itu kan saya coba tiru juga itu sedikit. Ya kan? Ada apa-apa gini, kasus gini, udah coba kita selesaikan dengan cara kita duduk bersama, sambil ngopi, sambil makan. Nanti akan keluar unek-uneknya satu sama lain. Begitu juga dengan anak buah kita, sahabat kita, lingkungan kita. Begitu kita masuk melalui sentuhan hati itu, kok saya melihat goalnya itu akan lebih smooth, lebih tidak juga kita naik orang banyak iri, banyak jegal, banyak ini, itu yang saya baca. Walaupun hidup itu kan pasti juga ada orang suka nggak suka ya. Cara itu pun juga bisa juga membuat orang nggak nyaman juga bisa. Ini kok kayak jilat, ini kayak ini, padahal lillahi ta'ala aja. Wong kita juga keluar dari pribadi, bukan dari perusahaan gitu kan. Iya. Lillahi ta'ala juga. Bagi saya mati itu kan cuman pakai kain kafan, dikuburin, punya harta banyak juga nggak dibawa. Bahkan yang Allah janjikan kan, kalau orang mati itu semua akan terputus kan itu kan. Kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sama punya anak yang mau mendoakan yang soleh ataupun solihah. Itu saya dalamin benar, implementasinya termasuk diantaranya itu untuk amal jariah. Yang penting jangan ada riaknya ya, karena amal seberapapun, kita sedekah, kita infak, kita macam-macam, kalau ada unsur pamer-pamer, luntur semua, nggak akan masuk neraka, nanti yang akan dapat. Susah kalau nggak ria kadang Pak, kayak otomatis aja gitu nggak boleh gitu. Tapi makanya itu tipis kan. Kadang-kadang juga antara ria atau dalam rangka menyemangatin orang lain, itu juga tipis di mata Allah. Kita nggak tahu, ya bismillah aja. Iya sih. Bahwa itu Allahu a'lam, kita niatnya adalah amal jariah. Kalau sama Bapak Rujito kayaknya nggak bisa ngomongin investasi deh guys. Investasinya akhirat aja gitu. Tapi Bapak udah invest belum? Nah, udahlah ya, ada di kampung memang, ya Pak. Memang itu juga bagian dari semua karyawan, kita harus memikirkan. Iya. Saya juga setiap kali konseling dengan para ADM, para direktur area, umurmu berapa? 45 itu bagus untuk 10 tahun menjelang pensiun, pikirin tuh masa tua mau ngapain, supaya pada waktu tua kita ngibadah tanpa ada beban. Iya. Kalau masih mikir cari ekonomi, cari ini, pasti nanti akan terganggu. Udah masa menjelang masuk kuburan, tapi kita berjibaku untuk nyari nafkah gitu kan. Nah, itu yang akan ada ganjalan. Dan akhirnya ujungnya kita nggak bisa ada filosofi memberi. Filosofinya akan minta atau menerima. Kan paling enak itu kita tangan di atas, kita memberi. Iya. Daripada kita mengadahkan tangan kepada siapa aja untuk menerima atau bahkan meminta. Nah, itu yang memang saya hampir setiap yang mau pensiun saya tanya ke sana. Ya, jadi teman-teman yang kader-kader juga, yuk pikirkan minimal 10 tahun. Jangan ditiru saya. Saya karena tadi yang terkena royal tadi, saya memikirkan tuh 5 tahun menjelang pensiun. Saya berangkat ke Mekah sama anak istri, berdoa di depan Ka'bah, mohon izin pada Allah, beri kesempatan kita untuk mempersiapkan masa pensiun kami, supaya pada waktu pensiun kita sudah bisa nyaman untuk beribadah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ya insya Allah kita pensiun sudah posisinya aman lah untuk hidup. Ya kita harus hidup sederhana juga, jangan terus muluk-muluk yang harus punya ini, punya itu, macam-macam, ya beda ya. Tapi minimal kan anak sudah kita antarkan pada tempat yang sebenarnya. Kalau anak saya perempuan, tadi untuk menciptakan anak yang solehah, mau mendoakan, ya begitu lahir, SD masih kita dampingin, SMP SMA kita masukin ke pondok pesantren, habis itu dia mau kuliah di mana terserah, kemudian memutuskan masa depannya terserah. Jadi kita harapannya dengan 6 tahun di pesantren itu kan pada saatnya nanti itu bisa dipakai untuk
modal mendoakan suami, mendoakan istri. Kalau itu laki ya, mendoakan anaknya. Begitu juga istri saya tuh, saya melihat dari kehidupan istri saya ya. Kebetulan juga lulusannya dari YIN gitu ya. Jadi mendampingin saya itu dengan modal-modal yang seperti itu. Jadi kalau saya lagi bekerja keras, dia berdoa. Kita lagi dapat cobaan, kita WA, tolong doakan suamimu. Jadi kita tuh bergandeng tangan dengan kondisi yang berbeda posisi. Allah lihat itu. Allah lihat itu, Allah kabulkan itu ya, cita-cita kita. Seperti itu sih Bu Penny. Nah, jadi bagaimana Pak Rujito Purnomo bisa sukses, bisa mewujudkan KPI goals-nya yang luar biasa itu tadi berkat hubungan baik, berkat loyalitas yang tinggi, berkat royalitas yang tinggi juga gitu dalam hal agar semua orang di sekitarnya mampu hidup dengan baik ya Pak ya, mampu hidup dengan baik, berkecukupan, memperhatikan, sayang, peduli gitu. Dan tentunya doa dari ibu bapak dan istri, dukungan istri. Bapak jadi masih suka WA-an sama ibu, saya mau review nih misalnya gitu, doakan deg-degan ada masalah ini gitu. Kalau review normalitas sih enggak ya, tapi kalau ada hal yang menyangkut cobaan kita, menyangkut yang kita hadapin, ada risiko kayak litigasi, case gitu ya, kayak keselamatan, saya selalu ya, doakan suamimu, saya lagi begini, tapi tidak secara teknis kita sampaikan bahwa kita ngerjain apa, hambatannya apa ya, tapi lebih kepada karena kalau membebanin istri dengan kondisi itu kan juga nggak baik, jadi lebih kepada kita bersama dengan kondisi yang berbeda. Istri di rumah berdoa, kita bekerja maksimal, karena memang keputusan saya dulu waktu di awal ya, setelah kita nikah, kemudian kita mau kerja gimana kan, dua-duanya sarjana kan, targetnya kan pasti punya masing-masing kan. Kita sempat bekerja setahun kalau nggak salah. Saya bilang kalau boleh bisa nggak salah satu aja kita yang bekerja. Nah, terjadi kesepakatan, istri di rumah, saya bekerja. Nah, dengan keputusan itu kegiatan istri lebih kepada kegiatan ibu-ibu ya, ngelola anak, karena latar belakangnya agama ya, ngajar ngaji sama siapa yang bisa diajak, bikin majelis taklim gitu-gitulah ya. Nah, saya fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang untuk jihad fisabilillah ya, untuk menafkahi keluarga gitu ya. Dengan cara bekerja maksimal, dengan fighting spirit yang kita jaga, dan kita tidak akan pernah menolak tugas dari pimpinan, atasan dan sebagainya, sepanjang memang tugas itu positif kan itu ya. Jadi dengan sinergi seperti itu sih saya nikmati. Padahal keluarga istri juga rata-rata hampir semua bekerja. Keluarga saya yang perempuan juga rata-rata bekerja, tapi memang kami mencoba cari solusi yang bersama ya itu ya, dan alhamdulillah itu terwujud lah ya. Jadi memang kita nggak terlalu juga mentargetkan the best dalam pengertian harus lebih dari semuanya, enggak. Kita namanya selamat dunia akhirat itu kan selama kita menjalankan ibadah baik, bisa menyisihkan sedikit rezeki kita untuk kemajuan kegiatan agama dan masyarakat, kemudian juga lingkungan kita, terus kita juga gak kekurangan dalam keseharian, cukup bagi saya itu. Jadi nggak muluk-muluk. Lebihnya bonus ya Pak? Lebihnya bonus. Seru banget ngobrol dengan Pak Rujito. Ini pertama kalinya jujur saya ngobrol dengan Pak Rujito karena belum ada kesempatan untuk misalnya ke ruangan Bapak ngobrol panjang lebar gini ya Pak sebelum-sebelumnya. Yang ada tuh guys sebenarnya ya kalau ke ruangan Bapak itu suka ngeliat cemilan Bapak banyak banget. Gitu biasanya sakeler-kelernya saya bawa Pak, saya bawa ke bawah ya gitu. Terutama gorengan sukunnya tuh luar biasa. Langsung kita kode gitu. Tapi sekarang Bapak udah gak nyemil ya, gimana dong Teteh? Kalau sudah nggak pandemi kita siapin lagi nanti. Jadi saya akan pisahkan antara treatment pribadi sama kegiatan
human relation yang harus kita bangun ya. Artinya cemilan, makanan, makan siang itu bagian dari konsep human relation yang kita bangun. Betul. Jadi mungkin teman-teman kalau dengar juga, kami kan sering bawa BUD dulu ya, zaman kami masih di area gitu, bawa BUD kemana, nyiapin makanan, kita siapin lengkap. Habis itu saya mencari akal nih, gimana supaya memperkecil jumlah yang kita makan. Dengan cara kalau makan durian nyiapin, kita bukain, kita tawar-tawarin aja, Pak, monggo Pak kita ambilkan. Nah, itu sebenarnya langkah saya pribadi untuk memperkecil waktu yang saya harus makan sendiri gitu. Dari saya yang terpancing ini. Kemudian BOD-nya makannya sedikit. Pada akhirnya Teteh yang mendampingi, yang ngabisin gitu. Jadilah dari berapa, saya sendiri Pak, jujur sudah naik sejak di Astra Agro itu sekitar 18 kilo lebih Pak, hampir 25 kilo, apalagi setelah melahirkan ya. Jadi itu berkat apa? Udang yang ada di Aceh, kan, ayam tangkap, kemudian duren yang selalu ada di setiap kebun. Kepiting kenari di balik papan. Itu dia kepiting yang nggak selesai gitu kan, udah dimakan, di mes ada, pulang bawa, nggak selesai. Jadi tapi wah luar biasa lah Pak, nostalgia ya waktu kita sering ke lapangan. Pada saat itu Bapak jadi direktur area, Feni juga masih jadi PR area. Banyak belajar juga dari Bapak, terutama dalam kasus-kasus yang pada saat itu saya harus berhubungan dengan teritorial juga, misalnya gitu, media relation, kaitan dengan CD dan lain sebagainya. Itu luar biasa, dan rasanya memang jadi membangkitkan kembali setelah 2 tahun, kebayang ya, 2 tahun nggak boleh DL gitu, WFO, WFH gitu kan, jadi WFO juga ya, jadi di kantor aja, Zooman gitu. Itu kayak pengen banget ke kebun lagi ya Pak ya, pengen banget ke kebun lagi, terus ngelihat bagaimana menghandle krisis di sana dan lain sebagainya. Itu menjadi selalu menjadi bagian terpenting, terhebat, terkrisis. Dimanapun kita berada dan bisa menyelesaikan itu sebuah achievement yang luar biasa ya Pak. Betul. Jadi tadi kan Bu Feni melihat kenapa nggak pakai manajemen konflik segala itu kan. Kita pakai, tapi ya lihat materi yang harus kita beresin ya. Dan sekarang kami di operasional, mungkin dengan kompetisi dengan mendorong kawan-kawan untuk filosofi life running race itu masuk ke sana. Tapi begitu kita menyelesaikan masalah teritorial, kebetulan saya juga bertanggung jawab Pak Santosa untuk beresin atau megang CCD ya di Astra Agro. Kadang-kadang manajemen konflik kita terapin juga. Tergantung lapangan ya. Jadi tergantung model masalah yang harus kita beresin itu dengan pendekatan apa. Tapi memang pendekatan kultur, pendekatan hati, sentuhan hati itu di hampir semua lini, semua bagian itu masuk ya, dan membuat nyaman. Dan target nyaman itu kan yang memang saya pribadi menciptakan ya, maksudnya dalam hidup itu target kita adalah membuat orang di sekitar kita itu nyaman. Betul. Baik atasan, teman, anak buah. Nah, kenyamanan itu pasti butuh effort yang banyak kan, termasuk support, termasuk tadi yang ini kok di support begini, support gini, termasuk di lapangan, termasuk yang drive-nya rendah juga, kita support aja penuh dulu. Jadi jangan kita tagih dulu. Nanti begitu sudah support penuh, kita tagih, begitu meleset, ya sudah penalti. Kadang-kadang saya juga kalau sudah masalah integritas, walaupun kelihatannya itu saya royal, saya loyal, tapi begitu masalah integritas, saya akan menempatkan di garda terdepan untuk memberesin itu. Bahkan kalau ada penyimpangan yang terkait dengan integritas, saya biasanya kasih statement kepada teman-teman di area maupun di site, 1x24 jam beresin itu. Bahkan kalau itu menyangkut personel harus dikeluarin, beresin sampai dia keluar. Karena itu akan menjadi presiden buruk buat company ataupun karyawan yang lain. Kalau hal-hal yang bersifat penyimpangan integritas tidak diberesin, itu akan menjadi bumerang buat kita di dalam menegakkan aturan ke depannya. Itu yang memang agak kontradiktif ya, kelihatannya kita antara kumpul-kumpul, keakraban ini dengan adanya sebuah tindakan ataupun
perlakuan yang menyimpang dengan ketegasan dan ketegaan ya. Saya bilang sih ketegaan ya, karena kadang-kadang itu kan kalau sudah orang mau ada anak buah yang menyimpang, terjadi penyimpangan integritas kan, antara ini dulu sudah sekian tahun sama saya, kasihan. Nah kalau kita mengacu itu kejebak di situ, nggak berani eksekusi, apalagi kalau di diri kita melakukan kesalahan yang dipandang oleh bawahan itu bisa jadikan bias dalam mengambil keputusan, akan bermasalah. Ya, jadi kita harus jadi role model yang baik, berperilaku baik. Kadang baik aja masih dianggap orang tidak baik, apalagi kalau kita tidak baik ya itu ya. Itu nggak ada tawaran kalau itu ya. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya Bapak. Saya dapat banyak sekali cerita dari Pak Rujito, cerita yang seru banget, yang membuat adrenalin saya kemarin inget lagi pengen berasa masih muda lagi deh Pak. Tapi juga semoga spirit yang sama dirasakan oleh semua yang nonton, terutama tim saya. Langsung kita colek langsung. Itu ayo kita berlomba-lomba membuat sesuatu yang luar biasa besar untuk siapa? Bukan untuk perusahaan tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menghargai waktu. Sama ya, setiap orang punya waktu 8 jam bekerja, 24 jam sehari hidup gitu. Tapi apa sih yang kita hasilkan dalam satu hari itu? Mungkin kita review lagi. Jangan-jangan kita tidak menjadi manusia yang lebih baik dibanding kemarin. Itu kan kayak sayang banget gitu loh. Dan pastinya investasi itu tidak hanya masalah uang, tapi loyalitas dan royalitas itu untuk mencapai kemudian akan menjadi investasi ketika itu mendorong untuk kita mencapai goals kita, hubungan baik kita, relasi. Kemudian nanti kita bisa broadening our relation, itu juga berkat silaturahmi, hubungan baik. Jadi kayak wah luar biasa lah makanya. Dan saksikan Agrovaria Live Talk selanjutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Dengan Pak Rujito, terima kasih banyak Pak Rujito sudah sharing. Semoga suatu saat kita bisa sharing lagi dengan topik yang berbeda. Dan saya akhiri Agrovaria Live Talk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.